معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين رحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله قد قال في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral sidang jamaah Jum'ah Masjid Taqwiyatul Muslim
muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan. Marilah di dalam kesempatan hidup yang sementara ini, di alam yang fana ini, kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam arti kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai derajat muttaqin di sisi Allah. Tiada balasan bagi hamba Allah yang berpredikat muttaqin kecuali hanya surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dalam kehidupan ini kita sebagai umat manusia, yakni diperintahkan oleh Allah hanya untuk menyembah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dawuh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita kewajiban umat manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Azza wa Jalla. Tapi pengabdian kita, tentunya kita ada wasilah-wasilah, di mana wasilah itu melalui apa yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mentauhidkan Allah yang benar, bagaimana kita menyembah yang benar, yakni mengikuti dari petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis serta ijma' dan qiyas. Hadirin ma'asyiral sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah siang hari ini saya mengambil tema birrul walidain, yakni berbuat baik terhadap kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai di dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha lan wis nekani rabbuka sapa pangeran sira alla ta'budu ing yen to ora nyembah sira kabeh illa iya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kepadanya. Jadi urut-urutannya setelah Allah Subhanahu wa taala orang tua, kedua orang tua merupakan bisa dikatakan pangeran katon. Hadirin ma'asyiral sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa kita berbuat baik terhadap kedua orang tua merupakan bentuk kesempurnaan kita di dalam melengkapi kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui kedua orang tua kita. Kita tentunya tidak akan wujud di muka bumi ini. Ini merupakan ciptaan Allah melalui kedua orang tua kita. Sebagai wasilah,
Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kepada kedua orang tua. Wa suhtullahi fi suhtil walidain. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua kita. Hadirin ma'asyiral sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita harus paham dan juga memahami asal usul kejadian kula panjenengan sedaya. Bagaimana kita diciptakan oleh Allah melalui perantara kedua orang tua kita. Orang tua kita melalui perantara kakek-kakek kita, buyut-buyut kita sampai baginda Nabiullah Adam alaihissalam. Bahwa sangat pentingnya asal usul kita yang harus kita pahami, jangan sampai kita salah di dalam memahami daripada tentang nasab, sehingga dengan nasab kita tidak akan sampai salah, apalagi di dalam bab urusan pernikahan. Karena sangat penting di dalam bab urusan pernikahan, bila mana salah dalam nasab, maka batalah daripada pernikahan ini. Hadirin ma'asyiral sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat pentingnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam masa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikisahkan bahwa ada sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah adalah sahabat baginda Nabi yang selalu ibadahnya sangat tekun, sangat khusyuk. Yang wajib dilakukan, yang sunnah dilakukan, semuanya dilakukan oleh Alqamah sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat di masa akhir hayatnya Alqamah, di mana Allah menghendaki lain, bahwa Alqamah di saat menjelang ajalnya berhari-hari akan meninggal dunia, tidak bisa, ajal yang sudah ada di tenggorokan tidak sampai bisa lepas dari jasadnya. Ini dikarenakan ada sesuatu yang menjadi penghalang. Akhirnya istri daripada Alqamah memerintahkan sahabat untuk sowan kepada baginda Rasulullah. Kemudian sahabat yang diperintahkan istri daripada Alqamah matur kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, hari ini sahabat Alqamah mau meninggal dunia, sakaratul maut. Kenapa ya Rasul sampai hari ini tidak bisa dan sulit untuk meninggal dunia di saat sakaratul maut? Akhirnya setelah sampai berita itu kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat Bilal bin Rabah dan sahabat Ammar untuk pergi ke rumah Alqamah. Sampailah ke rumah Alqamah. Kemudian sahabat Bilal dan Ammar pada waktu sampai dan tiba di rumah Alqamah menuntun dengan ucapan kalimat tauhid, dengan ucapan syahadatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dengan ucapan la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Lesannya tertutup, lidahnya keluh, tidak bisa terucap. Setelah itu kembalilah Bilal bin Rabah dan Ammar matur kepada baginda Rasul, benar ya Rasul bahwa Alqamah
sama sekali tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, kedua kalimat syahadat. Kemudian ditanyakan, apakah Alqamah masih punya ibu? Apa yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah? Masih punya ya Rasul, tapi sudah tua renta, sudah sulit untuk berjalan. Akhirnya apa? Mengabarkan kepada ibundanya bahwa Rasulullah akan ada rencana mau datang ke rumah ibu. Akhirnya sang ibu menyampaikan kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, yang lebih berhak itu adalah aku untuk berangkat di hadapan Rasulullah. Akhirnya sesampai di sana, apa kesalahan yang ada pada Alqamah, wahai sang ibunda Alqamah? Karena di saat ditanya oleh Rasulullah dengan jujur bahwa saya sangat marah terhadap Alqamah. Akhirnya apa? Apakah hari ini engkau maafkan wahai ibunda Alqamah? Saya masih sakit ya Rasul, tidak bisa memaafkan terhadap Alqamah. Sahabat diperintahkan oleh Rasulullah mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak. Bertanyalah ibunda Alqamah, untuk apa ya Rasul kayu bakar yang sebanyak ini engkau kumpulkan? Untuk membakar Alqamah daripada hidupnya sia-sia tanpa ada guna. Akhirnya apa? Jawab daripada ibunda, wahai Rasulullah, walaupun sakit hatiku, walaupun saya disakiti oleh Alqamah, akan tetapi saya tidak tega ya Rasul bila mana anak saya dibakar. Akhirnya apa? Sehingga ibunda Alqamah meneteskan air mata dan dimaafkanlah putranya Alqamah. Kesalahan yang menjadi sakit hatinya Alqamah, Alqamah lebih mencintai istrinya tapi lupa kedua orang tuanya. Ini peringatan bagi kula panjenengan sedaya, ketika sudah mempunyai istri, janganlah kita lupa kedua orang tua. Walaupun seperti apapun dan bagaimanapun, jangan melupakan kedua orang tua kita. Inilah yang akan menghantarkan hidup kula panjenengan sedaya di akhir hayatnya. Nanti akan menjadi takdir yang su'ul khotimah. Na'udzubillah. Akhirnya apa? Pada saat itu Alqamah telah dimaafkan oleh ibundanya. Kalau begitu ya Rasul, akan aku maafkan kesalahan sebesar apapun, saya maafkan. Akhirnya apa? Alqamah dengan ucapan la ilaha illallah setelah menerima maaf dari ibunya. Ini yang sangat besar, bahwa ridhallah bi ridhal walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Hadirin ma'asyiral sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu kunci utama ketika kita mencintai apapun, terutama mencintai istri kita, jangan lupakan kedua orang tua kita. Karena seorang suami ada dan punya hak terhadap orang tuanya. Orang tua ada tiga. Yang pertama ada abul jismi, kedua orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Yang kedua adalah abur ruh, seorang guru kita, kiai kita yang mendidik dengan rohani kita, dengan ilmu. Itu adalah orang tua kita. Yang ketiga adalah abu ni'mati, mertua kita, yaitu yang telah memberikan putranya, putrinya kepada kita untuk menjadi keluarga, dijadikan melalui proses pernikahan. Ini adalah orang tua yang wajib dihormati, wajib diagungkan dan dimuliakan, dipikul dhuwur, dipendam jero. Ketika punya kesalahan, kita pendam dengan sedalam-dalamnya. Ketika punya kebaikan, kita angkat setinggi-tingginya. Di antara tiga orang tua inilah kita wajib menghormati dan memuliakan. Anak tidak boleh benci kepada orang tua, walaupun orang tua benci terhadap kita. Ini bukti birrul walidain. Anak
kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang pandai berbakti kepada kedua orang tua, dan Allah memberikan kepada kita kemudahan di dalam mengarungi bahtera kehidupan di alam yang fana ini, dan semoga kita nantinya di akhir kehidupan kita diakhiri oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa taqwa fa inna taqwa asasul amal. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah qad qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yadhkurukum wazkuruhu 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrallahi akbar. Aqimis shalah.